Ini untuk teruntuk teman-teman semua, menjadi seorang pemuda, tentunya kan kita dituntut untuk memiliki jiwa yang tangguh, memiliki jiwa sosial, apalagi kita ini sebagai generasi muda adalah penerus bangsa. Jadi sebagai generasi muda kita harus lebih memberikan manfaat kepada orang dan mampu untuk memilih karir kita terlebih dahulu, meskipun hubungan asmara penting. Tapi ingat, karir. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Studio Note Podcast bersama saya Burhan SJ. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang bersama dengan seorang perempuan cantik. Aduh, Masya Allah. Beliau namanya Umma. Nah, beliau ini adalah duta ya. Sebentar dia sendiri akan sedikit bercerita terkait itu duta apa dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu mengefisienkan waktu, saya persilahkan ke beliau. Silahkan memperkenalkan diri, sedikit bercerita tentang pengalaman dan duta apa. Oh iya. Gitu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Yusmawati. Teman-teman itu akrab menyapa saya dengan sebutan Umma. Nah, saya sekarang berusia 19 tahun. 2 hari lagi saya sudah berkepala 2 nih Kak. Ya. 20 tahun. 2 hari lagi. Iya. Mau kado apa? Ya. Kado orang tua sehat saja dulu. Saya sekarang semester 3. Semester 3. Program studi perbankan syariah di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Kak. Berbicara tentang pengalaman ya Kak? Ya, dan sampai jadi duta. Oh iya. Dan dengar-dengar informasi Anda juga adalah salah satu mahasiswi terbaik di jurusan dan di fakultas ya. Di jurusan. Di jurusan saya Kak, ya, perbankan. Baik. Kalau berbicara tentang pengalaman hingga menjadi seorang duta, tentunya pengalaman yang berkesan. Karena saya memang orangnya suka memang mengikuti kompetisi Kak. Jadi pas saya dengar bahwa ada pemilihan duta seperti ini, ikut deh. Apalagi ini kegiatan yang Sinjai begitu tingkat kabupaten. Jadi saya mencoba untuk mengikuti pemilihan tersebut. Dan sebelum menjadi seorang duta tentunya banyak sekali yang perlu dipersiapkan nih Kak. Mulai dari dari jiwa, raga, otak juga semuanya berperan di situ Kak. Dan sebenarnya juga saya tidak menyangka sehingga bisa menjadi seorang duta wisata, karena dilihat dari saingan yang ada pada saat itu membuat saya, ya Allah, bisa tidak saya menjadi seorang bagian dari duta wisata itu. Tapi karena semangat saya untuk terus mengikuti pemilihan tersebut, jadi akhirnya saya keluar menjadi seorang runner up 2 duta wisata Kabupaten Sinjai. Nah, dari situ setelah pemilihan meranjak ke tingkat provinsi. Jadi saya sempat mengikuti pemilihan duta wisata di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun saya akhirnya belum bisa menjadi yang terbaik di sana, namun saya sudah menjadi, alhamdulillah, ini Sinjai yang saya bawakan. Jadi meskipun Anda belum sempat jadi juara di sana, iya. Tapi jujur Anda juara di sini. Ya itu pemikirannya orang-orang pasti, Umma ini tidak jadi juara, tidak mampu menjadi seorang duta. Tapi saya dalam diri bersyukur sekali gitu Kak. Maksudnya bisa membawakan Kabupaten Sinjai meskipun belum yang terbaik. Iya. Terus tadi mahasiswa terbaik. Berbicara tentang mahasiswa terbaik juga itu bukan hal yang saya harapkan sebenarnya, karena saya berkuliah kan kayak tidak harus dia menjadi mahasiswa terbaik, tapi di semester 2 diumumkan kalau Siti Yusmawati menjadi mahasiswa terbaik program studi perbankan syariah angkatan 2021. Jadi kayak, ya Allah, pencapaian yang luar biasa sekali nih, menjadi bagian dari duta wisata, kemudian menjadi mahasiswa terbaik di usia 19 tahun, itu kayak Masya Allah sekali Kak. Itu berbanding terbalik dengan apa yang saya alami.
Saya ini mahasiswa terburuk. Kuliah lama dengan IPK ya seadanya. Tapi luar biasa juga, meskipun mahasiswa terburuk di kampus menurut Ta, tapi menjadi seorang penulis ya Kak, bahkan terkenal, bukunya terkenal sampai di mana. Nah ya oke, terkait tadi dengan duta wisata, kan ada banyak kompetisi. Tapi kan Anda pilih ikut berkompetisi di pemilihan duta wisata. Apakah Anda memang tertarik berwisata? Iya, bisa dibilang saya memang suka jalan-jalan, suka traveling-traveling begitu. Cuman saya sering juga mengikuti kompetisi-kompetisi lain, Kak, tidak hanya di duta wisata. Saya sering mengikuti lomba-lomba keagamaan juga, lomba puisi. Sering lomba juara puisi? Tidak sering sih, tapi sering mengikuti. Iya, kalau ambil juara tidak ini. Kemarin sempat juara di acaranya Camp Pemuda Senja Tengah. Puisi karya sendiri? Tidak. Itu saya kemarin bawakan nama himpunan, jadi dibantu sama staf di sana. Tapi suka menulis puisi? Apa dia, kalau berbicara soal menulis, saya tidak terlalu ini Kak. Tapi kalau sering suka mendengar ya suka sekali. Nanti saya buatkan puisi. Aduh, masya Allah sekali kayak. Uma yang bacakan ya? Aduh. Tapi jujur kalau tentang puisi kayak, ya Allah tertarik memang, apalagi tentang rasa. Aduh. Tapi kenapa perempuan cenderung butuh kepastian? Sementara puisi itu kan fiksi. Perempuan kan cenderung suka kepastian ya, butuh kepastian. Tentu. Tapi kenapa dia lebih, kalau dilihat fakta-faktanya, justru tertarik sebenarnya dengan wilayah fiksi? Karena kalau di puisi tuh kayak semua yang disampaikan itu kayak bukan fiksi semua, kebanyakan kayak cerita nyata, maksudnya pengalamannya seorang sehingga mampu untuk menghasilkan sebuah puisi. Kayak kalau ditanya kenapa suka puisi perempuan, karena betul-betul itu kayak adem kalau didengar gitu puisi Kak, jadi kayak suka aja. Mantan saya pernah bilang, Wanda ada katanya gunanya puisi tidak akan pernah mengenyangkan perut. Aduh, berbeda dengan saya. Justru kalau saya lebih ke... Berarti saya salah membuatkan puisi? Ke siapa? Ke mantan saya, seharusnya Uma. Salah sih. Tapi kalau mantan tak memang kayak tidak suka puisi, tidak jadi masalah. Kalau untuk saya itu kata-kata tadi tidak. Karena memang saya suka puisi. Suka puisi. Oke, nanti dibuatkan ya. Aduh, masya Allah. Oke, Uma, ini kan di duta wisata Anda suka memang. Iya, suka jalan-jalan, suka traveling, sehingga adanya pendaftaran saya langsung untuk ikut, karena kebetulan saya memang suka jalan-jalan kemana-mana. Di Sinjai tempat-tempat wisata mana saja yang Anda datangi dan bagaimana perasaan Anda saat berwisata? Banyak yang saya datangi, ada Taman Hutan Raya di Borong, kemudian Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Taman Purbakala Batu Gojeng, wisata budaya juga di Benteng Balan Mipa. Namun yang membuat saya sangat wow ketika datang adalah Hutan Mangrove Tongke-Tongke dan Hutan Raya di Marra. Karena kalau di Hutan Mangrove nih Kak ya, kalau misal kita masuk, kita merasa berada di hutan bakau. Perasaan lebih tenang karena sejuk sekali perasaan di sana. Pas kita keluar dari hutan bakau tersebut, kita langsung disambut oleh hamparan laut yang begitu luas, diserbu dengan aroma-aroma pantai yang masya Allah sekali. Perasaan tiba-tiba sejuknya, ditambah di sana juga itu di hutan mangrove Kak, banyak gazebo-gazebo yang membuat kita bagus nih untuk beristirahat. Kemudian banyak sebuah fotonya yang keren-keren, sehingga masya Allah sekali ketika kita datang di sana. Kemudian kalau di hutan mangrove Marra. Ya di Marra Kak, kita diperlihatkan dengan suguhan wilayah Kabupaten Sinjai. Meskipun tidak semuanya, namun kalau kita naik di sana itu kayak begini ternyata Kabupaten Sinjai luas sekali, dan udara di sana juga sejuk. Terasa sekali aroma-aroma pedesaan yang ketika kita menuju ke puncaknya, terasa sekali udara pedesaan yang begitu sejuk. Tapi di Marra kemarin pernah berpolemik. Ya? Anda tidak ikuti waktu polemik di Marra? Oh tidak. Waktu ini kan direncanakan untuk pembangunan perkemahan ya. Iya. Tapi bertentangan dengan konsep-konsep yang sering diperjuangkan teman-teman pegiat lingkungan. Saya rasa sebenarnya kan kalau membangun
di sana itu juga hal yang bagus karena kita lihat bahwa bisa dijadikan sebagai bumi perkemahan oleh beberapa kalangan-kalangan entah dari mahasiswa ataupun siswa itu sendiri. Itu menurut Anda? Iya, kan masing-masing menurut. Ya, betul sekali. Selain itu, selain di Tongke-Tongke, Madra, di mana lagi tempat-tempat wisata yang sering Anda datangi? Di Benteng Balang Nipa. Benteng Balang Nipa. Ada juga wisata baru sekarang yang ada di Tanah Sang, wisata religi yang berbentuk Ka'bah. Wah, luar biasa juga itu, Kak. Saya belum, jujur saya tidak terlalu ini berwisata. Itu inisiatif dari kalau tidak salah dosen dari UMSI, Kak. Dan saya pernah datang ke sana itu bahkan karena sejuknya udara di sana saya bahkan datang sampai 2 kali. Iya. Karena memang paling seru kalau kita datang sore-sore di sana. Kayak, masya Allah, meskipun tempatnya itu tidak seindah Ka'bah, namun kayak bisa merasakan Ka'bah. Ada sensasi. Iya, karena warnanya sama bentuknya juga kayak mirip ya. Jadi di Sinjai itu saya pernah ke Madra, pernah. Di Tongke-Tongke itu saya ke sana terakhir 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. 3 tahun yang lalu, aduh, sekarang lebih tereksplor, lebih indah, Kak. Tapi Anda mengunjungi semua itu setelah jadi duta wisata atau sebelum? Oh, tidak, sebelumnya. Sebelumnya. Itu Berangkat dari situ sehingga terinspirasi Iya. ikut ini. kebetulan kan saya memang tadi suka jalan-jalan, jadi sebelum menjadi seorang mengikuti pemilihan duta wisata, saya memang sering jalan-jalan entah dari Sinjai itu sendiri keluar Sinjai begitu. Tapi Anda terlalu jauh jalan-jalan. Padahal di Aduh. tempatku juga ada tempat wisata. Aduh, kerennya. Iya serius, air terjun Liako di dekat rumah. Nggak pernah dengar? Bahasa pernah? Nah, pernah ke sana? Belum, Oh, Sinjai iya, Barat. keren. Pernah rencana ke sana tapi batal. Nanti ku bawa ke sana. Aduh, tadi itu kan. Ya, selain itu, Umat, tapi ini kan Anda duta wisata. Itu prosesnya panjang. Anda menjadi mahasiswi terbaik di kampus Anda. Prosesnya memang Anda sering baca buku, belajar rajin. Tidak, bukan tidak, tapi kayak jarang lebih ke membaca buku karena itu PR juga untuk saya harus rajin membaca buku. Iya. Cuman karena memang saya sebelum masuk kuliah dari SD sampai SMA bukan pamer, Kak, tapi sering ngambil terbaik juga. Peringkat. Iya, jadi makanya Harus pamer, itu jadi motivasi. makanya selalu menjadi motivasi. Masa berhenti di sampai SMA saja untuk menjadi mahasiswa terbaik? Masa di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masa kamu tidak bisa, Yusma? Jadi saya lebih ke mencoba saja, kalaupun tapi tidak terlalu ambisi untuk mencapai itu. Namun mungkin karena keaktifan di kampus ketika dosen menjelaskan, teman-teman presentasi, mungkin itu menjadi pertimbangan dari dosen-dosen di fakultas sehingga memilih saya untuk menjadi mahasiswa terbaik. Wih, serius bangga saya berhadapan langsung dengan Aduh, mahasiswa. masya Allah. Anda ini kan jadi mahasiswa terbaik di jurusan perbankan. Perbankan angkatan 21, Kak. Pilih jurusan itu karena ingin jadi pegawai bank atau bagaimana? Memilih jurusan Orang kan pilih jurusan itu karena berbagai macam faktor. Saya dulu masuk pertanian karena bapak saya. justru saya bukan karena orang tua yang masuk saya perbankan, justru orang tua saya itu menyarankan untuk mengambil pendidikan. Tapi karena saya rasa saya harus berbeda dengan orang lain, karena orang tua saya berpikir seperti ini, di kampung sini banyak yang ambil pendidikan, kenapa kamu tidak mencoba pendidikan saja? Tapi justru saya lebih ke karena tidak ada yang perbankan di kampung saya, sehingga saya memilih untuk ambil jurusan itu. Inisiatif saya sendiri. Inisiatif sendiri. Iya. Dengan harapan? Dengan harapan saya ingin menjadi seorang direktur bank. Amin, aduh, amin dong, Kak. Amin, iya dalam hati itu. 3 kali bahkan saya aminkan dalam Aduh, hati. masya Allah, amin. Tapi Anda menetap di mana? Saya sekarang menetap di Sinjai Kota, Sinjai Gunung Kota. Koska. Cuman asli saya kan Sinjai Timur. Lahir di Sinjai Timur, Iya, di Lasiai. di Lasiai. Iya, Rencananya selesai S1 lanjut S2. lanjut. Bismillah, semoga Tuhan iakan. Tapi itu kan setelah Anda jadi duta wisata, selanjutnya ngapain? Setelah Atau ada tugas-tugas khusus duta? setelah grand final malam itu kan
tentu meskipun tidak ada anjuran dari ada Adwindo Kak, Asosiasi Duta Wisata Indonesia di Kabupaten Sinjai. Meskipun tidak ada perintah bahwa kamu harus mengeksplor, tapi kita merasa punya tanggung jawab. Jadi sering-sering saya itu kayak jalan-jalan mengeksplor wisata-wisata yang belum belum terlalu tereksplor. Jangan sampai Anda yang sering tag saya itu, ayo ke Sinjai. sering tag aja ke Sinjai. Itu kan ada gitu, di ayo ke Sinjai, dan itu wisata-wisata yang diperlihatkan. Iya, kalau yang bekerja di situ duta wisata. Bukan Kak, ada memang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memang memegang akun itu untuk mengeksplor, dan kita bekerja sama untuk misalnya nih kita kan aktif bersosial media, misalnya di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ketika dari bidang Dinas Budaya dan Pariwisata itu sering collab dengan kita untuk mengeksplor hal itu, wisata-wisata yang ada di Sinjai. Kategori untuk penilaian seseorang jadi duta wisata apa saja itu? Kalau kategori tidak, tentunya pertama adalah umumnya duta wisata laki-laki atau perempuan? Iya. Umumnya laki-laki atau perempuan duta wisata? Laki-laki dan perempuan, karena ada putra dan putrinya Kak, kalau di Sinjai kemarin. Salah satunya cantik. Itu nomor 2 kayaknya. Karena yang paling pertama yang diperhatikan kemarin pada saat pemilihan adalah attitude kita, sikap kita, bagaimana kita menghormati panitia, bagaimana ketika kita duduk, makan dan lain sebagainya, itu menjadi penilaian kita. Kemudian cantik. Cantik bukan dalam bagaimana kita mengatur makeup kita, bagaimana mengatur lipstick kita, begitu kan. Stylish lah gitu. Iya, stylish kita, fashion. Sampai juara berapa itu duta wisata? Kemarin duta sampai juara 3, namun ada banyak kategorinya. Ada kategori best intelligentsia, sosial medianya, performance. Jadi penilaiannya itu selain tadi kriteria itu, apakah dilatih juga mengenali dan memahami konsep-konsep wisata di kemarin pada saat proses pemilihan ada memang bekal yang diberikan oleh pematerinya kemarin Dinas Pariwisata, ada kelas BOT. Jadi kita memang diberikan bekal untuk mempelajari bagaimana menjadi seorang duta yang sebenarnya. Kita diberikan bekal wisata-wisata ini yang ada di sini. Bagaimana itu menjadi duta yang sebenarnya? Kalau menjadi seorang duta yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu memberikan penampilan yang baik kepada siapapun. Jadi siapapun yang melihat kita, oh beginilah bentuk menjadi seorang duta. Kemudian tentunya menjadi seorang duta kita harus lebih memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan dengan orang terkait wisata itu sendiri, dan perlu kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang dan mampu untuk mengaktifkan sosial media kita, karena saya rasa sosial media adalah alat sehingga wisata itu bisa tereksplor sampai ke luar negeri sekalipun Kak. Jadi saya rasa itu. Dan memang berhasil, Uma berhasil. Ini pernyataan saya. Uma berhasil. Karena dari tadi saya lihat Uma, yang saya lihat itu wisata di 9 kecamatan tergambar jelas di wajahnya. Kalau berbicara berhasil, alhamdulillah saya masih mencoba, karena saya tidak ingin mengatakan diri saya ini berhasil menjadi seorang duta yang sebenarnya, tidak. Namun saya berusaha untuk menjadi berhasil yang Kakak maksud, karena meskipun orang lain mengatakan wow, Uma nih berhasil menjadi seorang duta wisata dan mampu mengeksplor, tapi saya rasa masih mencoba, karena saya hanya ingin memberikan yang terbaik kepada siapapun yang memandang saya sebagai seorang duta. Sekarang umur berapa? Saya sekarang umur 19 tahun Kak. 19 tahun? Iya. Bagaimana caranya Uma baru umur 19 tahun sudah mampu seperti ini, sementara saya masih ingat waktu saya masih umur 19 tahun saya masih sibuk pacaran. Kalau berbicara tentang apa yang di usia 19 tahun ini, karena motivasi yang paling pertama adalah ketika ada suatu kompetisi dan saya melihat seseorang mengikuti kompetisi, saya berpikir bahwa orang itu adalah orang yang luar biasa, hebat dan keren. Nah, jika saya tergabung ke dalam kompetisi itu, berarti saya ini juga termasuk adalah orang yang luar biasa, keren dan hebat. Jadi saya selalu merasa di adanya setiap kompetisi mahasiswa terbaik, saya itu yang pertama motivasi saya untuk ikut, sehingga alhamdulillah di usia 19 tahun
saya bisa meskipun tidak disangka-sangka, saya bisa mencapai apa yang orang tua mungkin bisa bangga kepada saya. Sangat bangga. Jangan orang tua, saya saja sebagai temannya Uma bangga. Aduh, Masya Allah. Ya itu kan, saya membayangkan waktu saya di umur-umur seperti itu, dan bahkan ada beberapa teman-teman saya di umur-umur seperti itu belum terpikir kita untuk bagaimana berkarir, bagaimana mengembangkan bakat. Pada saat itu kan kita nyaman-nyamannya dalam dunia asmara. Aduh, Tapi karena dan godaan-godaan seperti itu saya yakin pasti Uma juga mengalami tekanan-tekanan, godaan-godaan ataupun semacam keinginan-keinginan lain, tetapi Uma tetap berdiri teguh dan tetap bertahan di wilayah karir. iya, karena saya berpikir saya ini mau berbeda dengan anak-anak muda yang lainnya. Meskipun saya perempuan, namun saya rasa saya tidak mau dikalah. Saya ini mau mempunyai sisi yang berbeda dengan orang lain. Karena saya satu kalimat yang sering saya dengar dari om saya yang merupakan juga rektor di IAIN Sinjai, wakil rektor. Dia mengatakan bahwa kamu harus berbeda dengan orang yang lain, karena ketika kamu sama dengan orang yang lain, berarti kamu tidak menjadi pembeda dengan orang yang lain. Jadi dari kata itu, saya langsung mikir, oh harus memang berbeda. Meskipun orang lain memandang saya, sama ji, tapi tetap Kak berpikiran saya harus berbeda, gitu kan. Tapi bagaimana caranya Uma ini menjadikan itu sebagai dasar untuk melakukan inovasi-inovasi dalam perjalanan hidup, sementara kan orang-orang muda khususnya di kalangan kita itu tidak keren ketika tidak sama. Dan menurutnya menjadi diri sendiri itu akan menjadi asing, karena yang keren itu adalah apa yang ngetren dan kita ikut ngetren di sana. Karena saya rasa mencoba hal-hal yang baru adalah tujuan saya. Nah, ketika orang lain merasa bahwa ketika saya menjadi orang lain akan asing bagi dirinya, tentu saya tidak. Justru saya ketika mencoba hal-hal yang baru dan menemukan hal-hal yang baru, justru saya merasa kepada diri saya sendiri karena setidaknya bisa melampaui sedikit orang lain. Apalagi orang tua saya pernah berkata bahwa ketika misalnya orang lain datang di kampus kamu jam 8, berarti kamu harus 5 menit sebelumnya. Jadi itu adalah satu hal yang berbeda. Inovasi saya adalah seperti itu. Bagaimana Anda memaknai itu, maksud dari perkataan Ibu? Maksudnya adalah ketika misalnya kamu datang jam 8 juga, orang temanmu datang jam 8 juga, apa yang menjadi sisi bedamu dengan mereka? Nah, jika misalnya kita lebih duluan dari mereka, artinya ada sisi pembeda di antara mereka, bahwa kita ini lebih bisa disiplin dibandingkan mereka, bisa lebih aktif, bisa lebih dibandingkan mereka kan. Oke. Dan setelah pencapaian yang begitu luar biasa yang dicapai oleh Uma, apakah Uma merasa puas atau bagaimana? Belum. Saya tidak sombong, tapi memang saya belum merasa saya sudah berhasil di pencapaian duta wisata. Apalagi di usia masih 19 tahun, saya rasa insya Allah kalau umur panjang tentu masih ada perjalanan yang panjang Kak. Masih banyak mungkin kegiatan atau kompetisi-kompetisi lain yang lebih mampu membuat saya untuk bangga kepada diri saya sendiri saja. Jadi begitu Kak. Impiannya, cita-cita tertinggi apa? Cita-cita yang paling tertinggi adalah tentunya membuat orang tua bangga terlebih dahulu. Sekarang orang tuanya sudah bangga? Saya rasa belum. Iya. Belum terlalu ya? Iya, karena yang pertama saya gelar dulu, membuat saya menjadi seorang sarjana ekonomi, memakai toga, itu impian dan pasti. Menurut Uma, memakai toga itu istimewa ya? Istimewa untuk kedua orang tua saya, karena mohon maaf orang tua saya itu kan tidak berpendidikan terlalu tinggi. Nah, jika saya mampu untuk mencapai toga itu, mungkin saya bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua saya. Di rumah setelah selesai saya lebih berat terasa. Kenapa? Tadinya hanya satu pertanyaan, kapan selesai? Setelah selesai itu pertanyaan akan bertambah semakin sekian kali lipat. Kerja di mana? Kenapa belum nikah? Kalaupun kerja gaji berapa dan lain-lain sebagainya, itu kan pertanyaan-pertanyaan itu kan akan bertambah seiring dengan berjalannya usia. Tapi masih di usia sekarang tentunya jalani saja dulu apa yang menjadi
tujuan hidup kita. Karena untuk masalah nanti ada, meskipun kita dituntut untuk memikirkan masa depan, tentunya kan kita yang jalani. Pastinya di samping memikirkan masa depan, jalani saja apa yang sekarang kita jalani dulu. Urusan nanti di masa depan ada jalan terkait hal itu, Kak. Oke, ini kan perjalanannya Uma nih. Menurut Uma pribadi bahwa kita harus berbeda. Tapi menurut Uma, untuk pemuda secara umum baiknya ngapain? Yang pertama adalah mampu berbeda. Berbeda. Iya, sesuai dengan beberapa kata tadi bahwa untuk menjadi seorang generasi muda, kita kan harus memiliki jiwa yang tangguh, disiplin. Kemudian itu tadi, ketika kita mampu untuk berbeda dengan orang lain, tentunya kita bisa, misalnya bisa menjadi wanita tangguh, wanita karir. Itu adalah suatu hal yang mampu membuat orang lain termotivasi. Karena motivasi juga yang membuat saya seperti ini, Kak. Karena saya orangnya irian ketika seseorang berhasil, dalam artian bukan ingin menjelek-jelekan, namun bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi orang itu juga, bahkan kalau bisa lebih. Makanya dari situ saya mikir, oh, berbeda memang adalah hal yang mampu untuk memberikan kita adalah kebanggaan kepada diri sendiri. Iya. Tapi jujur, menjadi perempuan tangguh dan penuh karya katanya, Kepedulian yang ini juga. kepedulian yang tinggi, itu adalah apa namanya, kriteria yang kata buku menantu idaman. Aduh, Nah itu, ya semestinya memang begitu sih Muda. Cuman kan itu juga menjadi polemik di kita bahwa beberapa anggapan bahwa berbeda itu justru akan asing. Dan di lain sisi juga bersama dengan mereka itu adalah bentuk stagnan dan tidak ada kemajuan. Dan itu yang terjadi di lingkungan kita. Nah, saya yakin Uma juga lahir di desa, iya. kan begitu. Perkampungan. Sama saya. Dan di desa itu kan kita lihat bahwa salah satu hal yang paling sedikit menyebalkan dalam hidup di kampung itu adalah di saat kita dibanding-bandingkan. Iya. Uma pernah Pernah. dibandingkan dengan anak tetangga yang lebih sukses. Bahkan, aduh, gimana ya? Kalau dibandingkan memang sering, apalagi kan kalau orang tua yang tidak, mohon maaf, kayak tidak, pendidikannya tidak terlalu tinggi, sering sekali bahwa anaknya ini lebih ini daripada kamu, harusnya ini begini-begini. Seperti juga tadi yang masalah program studi, Kak. Ya. Kan di kampung saya itu kebanyakan jurusan pendidikan. Makanya Uma diminta di awal. Diminta, kamu pilih pendidikan karena kamu bisa menjadi PNS seperti itu, dan gajinya juga ini bisa untuk masa depan kamu. Tapi saya menolak dengan kata, Mama, saya memang suka berbeda dengan orang yang lain. Kalau tak tuntut, Kak, untuk apa yang kita mau, misalnya berpendidikan, apalagi saya yang jalannya mungkin akan menjadi tanggung jawab berat, maksudnya beban untuk saya ketika misalnya orang tua menginginkan pendidikan yang PNS misalnya, saya tidak mampu hal itu, justru akan saya membuat orang tua kecewa. Jadi jika saya memilih jalan sendiri dan akhirnya nanti saya mampu untuk memberikan yang terbaik, justru orang tua, oh luar biasa, pantas kamu memilih yang berbeda, nak. Meskipun kalaupun sebaliknya terjadi, tetap akan membuat orang tua kecewa. Tapi semoga tidak ya. Iya, nauzubillah. Tidak. Itu. Nah, kalau saya kasih pilihan Uma di umur kita ini kan orang muda, men. Aduh, sih. Saya kasih pilihan. Aduh, Yang mana yang paling prioritas antara pendidikan atau asmara? pendidikan di usia sekarang. Nah, atau asmara? Pendidikan dong. Pendidikan. Iya, apalagi karir kan. Ya harus jelas. Kalau saya lebih ke pendidikan dibandingkan dengan asmara, karena tidak sedikit kita lihat bahwa hubungan asmaranya itu banyak yang membuat pendidikannya kacau. Misalnya nih, pembuatan, misalnya dalam perkuliahan, pacarnya begini-begini, mojok misalnya, cemburu-cemburu. Apalagi kan kalau diurus. Ini pengalaman atau fakta-fakta yang dilihat ini? Pengalaman. Okay. Misalnya nih kita di perkuliahan misalnya fokus ke pendidikan. Kemudian nih kita juga punya hubungan asmara misalnya.
asmara. Namun kan kalau di perkuliahan tentunya kita punya banyak teman, akrab dengan satu ruangan misalnya, bahkan ketika kita berorganisasi tentunya relasi-relasi kan ini perbanyak, apalagi sesama lawan jenis. Terkadang kalau kita punya hubungan asmara justru cemburu dan membuat kita untuk jangan terlalu dekat-dekat sama itu. Mengganggu mental. Justru kayak apa sih? Padahal saya bukan punya teman yang banyak. Padahal itu makanya kalau disuruh milih antara pendidikan dengan asmara, lebih saya pendidikan karena meskipun nantinya kita juga butuh asmara, tapi bagaimana kalau karirnya dulu diperindah karena banyak sekali di TikTok ini dan bahkan di dunia nyata pun ketika kita punya karir yang bagus, cowok manapun akan mencari kita. Tidak usah merasa bahwa Dara nanti ini kalau Dara pacarku sekarang, tidak. Justru ketika kita punya karir yang bagus, mempunyai pekerjaan yang bagus, tentunya cowok manapun sih yang mau menolak. Aduh. Dengan kemampuan intelektual, konsep dan karir akan menghadirkan cinta yang berkelas. Iya, Begitu kira-kira. cocok sekali Kak. Jadi mengutamakan pendidikan. Iya. Tapi bagaimana kalau sudah terjebak di situ dan merasa tidak bisa melepas? Orang kan biasanya begitu. Orang kan biasa kalau sudah terlanjur nyaman, sulit untuk melepas. Kalau saya berbeda lagi. Berbeda lagi. Karena Ini tips-tips untuk mereka yang terjebak di situ dan sulit untuk lepas ini. ya nih, kalau saya, apalagi saya kan fokus di pendidikan. Ketika saya dihadapkan dengan orang asmara yang jatuh cinta banget, asik, jatuh cinta banget. Justru saya berpikir seperti ini, orang yang menyakitimu adalah bukan yang terbaik. Jadi ketika kamu sudah merasa tersakiti dengan orang itu, berarti itu bukan yang terbaik. Jadi Tapi bukankah cinta yang harus sakit? tidak selalu. Iya, tapi kan katanya sakit itu dibutuhkan. Sakit itu memang dibutuhkan, tapi kalau sering disakiti, saya tidak mengatakan bodoh nih untuk mereka yang tetap bertahan kepada orang yang Tapi memang orang sering mengatakan bahwa cinta itu kerap membuat orang bertahan dalam kebodohan. aduh bagaimana ya Kak ya? Oke, lanjut. Kalau saya tidak mengatakan bodoh untuk orang-orang yang meskipun ini sering disakiti dia sakiti sama pacarnya tetapi tetap bertahan. Saya rasa dia terlalu terjebak. Iya, dalam karena kebodohan. saya bahasa kasarnya adalah bodoh sih, karena Tapi Uma pernah dong mengalami hal seperti itu. makanya dari itu saya pernah aduh ini pengalaman yang paling Iya ya, ini berbagi ke teman-teman supaya teman-teman tidak mengalami hal serupa. iya nih, pernah nih Kak, saya berhubungan asmara dengan seseorang saya disakiti ini Kak, masuk. Santai-santai, saya 11 kali tinggal nikah. Iya, aduh. Ya saya ini bodohnya lagi, saya tetap bertahan untuk mempertahankan hubungan itu. Padahal itu saya rasa sudah tidak para toksik ini itu sudah, sebenarnya kalau orang lain memandangnya itu adalah kamu bodoh Yusma, untuk apa mempertahankan lagi padahal seperti ini. Nah, bahkan di situ juga saya mulai berpikir untuk fokus pendidikan, karena dari situ saya pernah Kak untuk chat dosen saja tidak boleh karena dosen saya itu laki-laki dan saya tuh saya di pas berhubungan sama seorang itu, kalau ketika chattingan tidak boleh keluar dari room chat, dan saya tuh merasa kayak sisa sekali. Kemudian saya pernah memberitahukan dia tuh Kak, misalnya ini saya chat dosen dulu sehingga keluar dari room chat. Kemudian dia marah-marah, akhirnya banyak kata-katanya yang membuat saya bahasa kasarnya Kak, toksik sekali, bahasa-bahasa ada anjing dan lain sebagainya itu yang membuat saya ya Allah, saya tetap sabar dan ingin tetap saya minta maaf. Aduh, itu pengalaman yang membuat saya bodohnya saya. Nah dari situ saya harus Kak, untuk apa Kak ini sebodoh ini, dan harus Kak. Tapi kan nanti disadari bahwa merasa bodoh setelah lama selesai kan? Pada saat itu tidak merasakan. Tidak, gitu. Aduh, di situ saya merasa mikir pas setelah 1 bulan setelah berakhir, dan akhirnya saya memilih untuk mengakhiri karena itu sakit. 1 bulan setelahnya terkadang saya merenung, bodohnya saya adalah kemarin saya dibilang-bilang seperti ini. Padahal saya ini, kita punya kan harga diri juga wanita nih.
Iya. Laki-laki juga dong. Oh iya. Saya dibilangi seperti ini, toksik, dibentak-bentak, dan saya memilih untuk bertahan, dan saya yang minta maaf. Kemanakan harga diri saya ini, dan saya perempuan. Jadi saya mikir, oh harus berbeda. Masa mau ke seperti ini terus? Jadi dari situlah saya mulai untuk sesuai dengan pernyataan tadi harus memilih pendidikan dibandingkan asmara dulu. Tapi sekarang sudah merasa lebih lega dan bebas kan untuk berkarir. Iya, saya lebih lega meskipun ada, cuman tidak terlalu memberikan tekanan. Tapi jujur saya juga mengalami hal serupa. Jadi saya dulu itu dekat itu menjalin hubungan asmara 7 tahun yang lalu. 7 tahun, oh lama sekali. Ya, semenjak saya kelas 1 tahun setelah saya lepaskan belenggu itu, saya terbitkan buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat, dan sekarang buku-buku kesekian. Berarti seni patah hati adalah memang paling seru ya Kak untuk merangkai suatu kata-kata. Iya, dan pada saat itu saya baru sadar bahwa selama ada bertahun-tahun saya habiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak berfaedah dalam hidupku. Nah itu. Makanya sekarang saya pilih begini. Tapi boleh saya tanya nih Kak? Silakan. Menjadi seorang penulis kan tadi Mbak Sata bahwa dari situ menerbitkan buku 1, 2, dan 3 berarti pengalaman patah hati yang membuat Kakak menjadi seorang penulis. Salah satunya. Salah satunya. Karena pernah saya berpikir untuk menjadi seorang penulis juga Kak. Cuman penulis bukunya itu yang tentang asmara rasa-rasa bukan asmara nih. Tentang rasa, cuman saya mikir saya tidak mampu untuk membuat kata-kata itu. Jadi katanya kan tadi di awal disebut saya pintar merangkai kata. Iya. Jadi Merangkai kata. orang yang paling pintar merangkai kata tentang asmara itu adalah bisa jadi orang yang pernah paling tersakiti. Oh. Orang-orang bilang begitu. Berarti harus Pak ini tersakiti kan? Saya bisa menjadi penulis. Nah, harus. Oh iya. Iya. Karena sering nih saya intip kronologinya Kakak di Instagram. Wah, luar biasa puitis sekali. Jadi saya sedang termotivasi banget anjay. Jadi dari situ kan dulu itu saya seperti itu, tidak merasa bahwa saya ini terjebak. Iya. Jadi setiap saya jangan begadang, jangan minum ini, minum itu, jaga kesehatan. Akhirnya sering begadang. Pada saat itu nurut. Setelah terlepas dari itu saya sadari ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya bodoh, tapi kita tidak sadar pada saat itu. Pernah juga Kak. Sepas kelas, jadi kalau ada teman-teman yang chat saya, kabur jaga kesehatan ya, jangan minum kopi, jangan merokok. Dan ini saya jawab apa tahu? Saya jawab lebih sakit kalau chat saya tidak dibalas. Asik. Tapi ada sih sebenarnya untungnya jangan begadang. Tapi misalnya saya pernah jam 10 disuruh tidur. Bayangkan padahal saya ini apalagi kan aktif di sosial media, masih mau nih scroll TikTok. Tapi disuruh untuk tidur. Kalau tidak tidur nih hubungan tidak baik-baik saja. Nurut, aduh. Iya, Jadi nurut Kak. Padahal itu kalau dipikir, kalau mau putus aja. Ya. Begitu toh Kak, maksudnya masa kita mau terjebak tertekan seperti itu, padahal kita punya dunia sendiri misalnya. Ya dulu kan saya jarang begadang waktu 7 tahun yang lalu. Asik. Setelah ternyata saya lepas semua itu, ternyata begadang itu saya menulis buku, membaca dan lain-lain sebagainya. Oh, Yang luar justru biasa. hal-hal baru lahir dari proses saya saat begadang. Apalagi kalau malam katanya Imajinasi nalar itu, berpikir kita ini imajinasi lebih tinggi. itu bekerja aktif gitu. Berarti Di situ. saya harus sering begadang juga. Dan dari situ juga saya menemukan kesimpulan bahwa hari ini bolehlah kita patah-patahan hati. Yang penting pendidikan tetap. Kenapa? Karena dengan pendidikan kita akan menghadirkan yang lebih berkelas. Asik. Seperti tadi kan, siapa yang tidak mau dengan ini. Siapa yang tidak mau dengan orang seperti ini. Yang kalau perlu tidak perlu kita mencari ini, tapi kita menjadi begini. Betul sekali, aduh luar biasa merangkai kata memang. Tapi pasta selesai dari tujuan yang lalu, masih ada cinta setelahnya atau lebih memang menjadi penulis saja? Paling cinta-cinta, ada cinta setelahnya, tetapi kan Tidak seserius yang kemarin. cinta seperti cinta yang kemudian ditopang dengan logika bahwa saya tidak boleh merasa memiliki, supaya saya tidak pernah merasa kehilangan. Baik, kerennya. Iya memang begitu, kan begitu Mak. Kira-kira Maksudnya ini tidak harus memiliki, sedangkan kan kalau kayak berhubungan
asmara dengan seseorang tentunya memiliki kan? Merasa memiliki, merasanya nih. Oh Ya, rasanya. sedekat apapun kita, kalau tidak pernah merasa memiliki, maka kita tidak akan pernah merasa kehilangan sekali kita pergi. Asik. Kan ini tentang rasa. Aduh, luar biasa memang kalau orang-orang yang puitis ditemani. Nah, ini akibat dari pengalaman juga supaya tidak lagi terjebak di lubang yang sama. Ayo, luar biasa. Itu Dan memang betul bahwa kita lebih banyak belajar dari pengalaman. Luar biasa kak. pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Dan betul orang sekali. depan saya adalah pembimbing istimewa. Aduh. Justru terbalik, saya merasa ini sama kakak. Itu. Oke, karena saya pikir ini umat kita sudah kurang lebih 30 menit ya. Iya kak. Aduh. Tidak terasa. Tidak terasa Iya, itu sekali. saya kalau berdiskusi dengan orang-orang istimewa tidak terasa waktu berlalu. Aduh, sama-sama istimewa. Jadi sebelum saya tutup untuk sesi kali ini, dan ini juga saya sampaikan bahwa saya berharap ini akan berkelanjutan. Jadi kita diskusinya bisa sering-sering lah diskusi dan membahas tema-tema yang menarik. Berbeda. Atau apa namanya, kita kedepannya bisa membahas tema yang lain juga bisa. Siap. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan dulu kepada Uma untuk menyampaikan hal-hal yang menurutnya harus disampaikan ke publik, terutama untuk teman-teman pemuda, bagaimana menjadi pemuda yang inovatif. Ini untuk teman-teman semua, menjadi seorang pemuda, tentunya kan kita memiliki jiwa, dituntut untuk memiliki jiwa yang tangguh, memiliki jiwa sosial, apalagi kita ini sebagai generasi muda adalah penerus bangsa. Jadi sebagai generasi muda kita harus lebih memberikan manfaat kepada orang dan mampu untuk memilih karir kita terlebih dahulu, meskipun hubungan asmara penting, tapi ingat karir. Ya, kemudian jadilah orang yang berbeda dengan orang yang lain. Setidaknya ada yang menjadi titik pembeda antara kamu dengan orang yang lain. Itu saja. Gitu. Oke, jadi sebelum saya tutup, teman-teman sekalian silahkan follow Instagram beliau. Siapa nama Instagramnya? @Yusma, tiganya. Itu kan ditampilkan ini di bawah. Oh iya. Itu, jadi silahkan follow Instagram beliau, mau berdiskusi dengan beliau seputar pengalaman yang didiskusikan tadi. Jangan sampai ada yang belum puas dan jangan sampai ada yang semakin penasaran terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi, bisa di DM beliau melalui Instagramnya. Iya. Nah, saya pikir itu teman-teman cukup luar biasa sekali intinya dari pembahasan dan pendiskusian singkat kali ini. Salah satu hal yang paling penting menurut Uma adalah kita tidak apa-apa kita patah-patah saat ini demi mempertahankan pendidikan, dan dengan cara itu kita akan mendapatkan cinta yang berkelas. Itu. Asik. Saya pikir itu. Terima kasih dari saya Burhan SJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.